Oke, atas nama Bapak Sugeng Darmono nggih. Oke. Bapak Sugeng Darmono untuk Jikompre untuk PPG saat ini ada 2 sesi, yaitu sesi yang nanti itu yang bertanya banyak hal terkait RPP Jenengan itu, yaitu dengan Pak Rasmin. Yang sesi kedua adalah dengan saya. Nah, untuk sesi dengan saya itu adalah terkait keislaman, Pak. Terkait keislaman dan baca tulis Al-Quran. Itu aja, nggih. Nah, panjenengan sudah ada kertas sama bolpen di hadapan jenengan? Sudah. Oke, sudah, nggih. Oke, Pak Sugeng Darmono. Pak Sugeng Darmono tahu pernah mendengar terkait kalau jenengan belajar Al-Qur'an itu ada pembuka surah di dalam Al-Qur'an. Itu namanya apa, Pak? Mafatihus Suwar. Oke, sip. Itu pengertian secara detailnya apa, Pak? Kalimat atau ayat yang mengawali tentang surat, yang mengawali di dalam sebuah surat gitu. Oke, baik. Pak Sugeng Darmono bisa memberikan saya 2 contoh. Kalau berhubungan dengan itu nanti akan berkaitan dengan panjang dan pendeknya di saat membaca. Ya, seperti panjangnya 6 harokat dan 2. Tolong saya diberi contoh dan ditulis di dalam kertas, nanti tunjukkan ke saya 2 saja yang panjangnya itu 6 sama 2 ya Pak ya, bebas 66 atau 62 atau 22 bebas. Monggo. Tulis nggih. Nggih. Agak ke kanan. Oke, sip. Tenang ya Pak ya. Oke, biar saya bisa membaca dengan jelas. Oke. Yang pertama itu jangan diturunkan dulu. Jangan diturunkan dulu. Oke. Yang pertama coba dibaca gimana? Hamim. Oke. Yang hamim itu panjang harokatnya gimana? Yang ha sama mimnya, Pak? H 2 harokat, kemudian mimnya 1 alif. Berapa harokat? 5 ketukan atau 5 harokatnya. 5 atau 6? Iya, 5 sampai 6. 5 atau 6? 5. Ayo. 2,5 alif. 2,5 alif. Oke, yang H berapa itu? H-nya 2. Oke, sekarang dibaca yang kedua. Alif lam. Ayo, gimana itu? Apa ada itu? Alif kasih panjang seperti itu apa ada? Enggak panjang. Nah, enggak ada. Berarti itu kan salah yang panjenengan buat itu. Jadi yang alif itu berarti harokat yang di atasnya yang panjang kan tidak diperlukan. Coba diperbaiki dulu, diturunkan dulu. Kecil ya. Ini. Agak ke atas, Pak. Oke. Nah, yang alif itu tidak perlu dikasih harokat yang nanti akan dipanjangkan seperti yang lam sama mim. Betul enggak, Pak? Betul. Nah, itu namanya pembuka surah di dalam Al-Qur'an. Coba sekarang dibaca dengan baik, basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ya, itu berapa harokat yang lam sama mimnya? 2,5 alif, masing-masing 2,5 alif berarti 5 sampai 6. Oke. 5 sampai 6. Masing-masing lam sama mimnya berarti 2,5 alif, 2,5 alif gitu. Oke, gitu ya. Oke, untuk baca tulis Al-Qur'an itu saya memberi pertanyaannya tidak banyak. Terus yang selanjutnya, Pak, dengan pernah enggak ada contoh yang lain misalnya kaf, ha, ya, ain, shad. Itu kalau saya baca per hurufnya ya. Coba jenengan sekarang ditulis, Pak. Ya. Ini
Oke. Jangan diturunkan dulu. Oke, coba sekarang dibaca dulu, Pak. Dibaca tapi tetap diperlihatkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Oke, coba itu gimana panjang pendeknya? Yang K itu 56, yang sama ianya, ain sama shadnya, coba dijelaskan. Ya, kaf dibaca 2,5 alif 5 sampai 6 harokat, ha 2 harokat, ya 2 harokat, ain 5 sampai 6 harokat, shad 5 sampai 6 harokat. Oke, sebenarnya itu panjenengan langsung dibaca 6 harokat nggak apa-apa, Pak. Langsung kaf, ha, ya, ain, shad. Jadi kalau 5 sama 6 itu nanti mungkin akan memilih. Jadi langsung 6, 2, 2, 6, 6. Yeah. Itu nggih. Nah, ini Pak. Jadi profesionalisme panjenengan ketika akan menjadi guru yang berprofesional, yang bersertifikat, itu tidak hanya dengan bisa menerapkan, mengaplikasikan RPP sebelum jenengan mengajar. Tapi yang namanya kita sebagai guru agama Islam, panjenengan khususnya guru apapun, baca tulis Al-Quran itu juga harus terlatih, dilatih Pak. Nah, surah-surah dalam Al-Quran, pembuka surah, itu nanti kebanyakan para siswa itu nanti belum tentu menguasainya, panjang dan pendeknya. Itu sebenarnya berhubungan dengan ilmu tajwid Pak. Nah, kalau panjang pendek itu sebenarnya saya kira Pak Sugeng itu sudah biasa mendengar itu. Misalnya mendengar ilmu tajwid, mat wajib, mat jaiz, seperti itu. Betul enggak? Iya. Nah, panjang pendeknya seperti itu. Nah, kalau mengacu ke materi yang lain, misalnya dibaca jelas, dibaca mendengung, atau dibaca yang lainnya, itu adalah ilmu-ilmu yang berhubungan dengan cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Cuma pembuka surah itu kadang-kala banyak, tidak sedikit juga, anak didik kita itu lupa dengan itu karena memang itu khusus. Nah, tolong nanti Pak Sugeng Darmono kalau ini memang menjadi rezekinya panjenengan, hal-hal seperti ini juga masuk kategori yang harus dikuasai oleh Pak Sugeng Darmono. Gitu nggih. Jadi menjadi guru itu bisa menerapkan. Terus yang lainnya itu nanti saya akan sedikit memotret terkait tentang RPP ini panjenengan nanti. Kalau nanti panjenengan mau ujian, itu panjenengan itu kalau sudah mengajar, ya itu istilahnya RPP itu kan potretnya Pak Darmono sebelum mengajar di kelas. Jadi memang betul-betul harus menguasai Pak. Nah nanti ketika jenengan itu menyampaikan RPP dan menyampaikan dengan tegas dan lugas, itu anggap jenengan itu adalah memotret diri, tetapi potret panjenengan secara tertulis sebelum di kelas. Paham ya Pak? Nah, seperti saya kasih beberapa pertanyaan panjenengan terkait baca tulis, tadi saya meminta apa itu pengertiannya pembuka surah dalam Al-Quran, alhamdulillah jenengan bisa menjawab. Yang kedua, saya minta beberapa contoh 2-3, jenengan sudah bisa menjawab dan membaca. Tapi terkait panjang dan pendeknya itu jangan misalnya pilihan tetapi langsung 6 harokat, ya 2 harokat, 6. Kalau alif itu tidak panjang tidak pendek, langsung dia 1 alif langsung alif gitu. Paham Pak? Oke. Nah sekarang satu lagi, panjenengan pernah enggak mendengar ini Pak, bacaan yang lain misalnya ada kata ain, sin, qaf, pernah enggak dengar seperti ini yang pembuka surah? Pernah? Atau hamim pernah? Hamim ya. Hamim. Oke, coba ditulis ini terakhir yang hamim. Ini sudah tadi. Oh ya, hamim sudah tadi ya. Oh ya, ya Yasin. sudah. Yasin. Oke, yang Yasin. Coba ditulis yang Yasin sama Yasin aja, udah cukup. Yasin aja, coba ditulis. Yang bawah pun. Oke, coba dibaca. Yasin. Oke, coba diterangkan. Iyanya gimana, sinnya gimana? Iya, dalam sebuah tafsir, dalam sebuah para mufasir itu mengatakan kalau ya itu huruf munada untuk memanggil sinnya pada al-insan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Terus berapa harokat yang ya sama sin? Ya-nya yaitu 2 harokat, kemudian sinnya 6 harokat.
Oke, sip. Nah, jadi tidak langsung 5 atau 6, tapi langsung 6 harokat. Jadi cara membacanya adalah coba sekarang dari semua yang tadi jenengan tulis, jenengan baca sekali lagi diawali dengan baca basmalah yang sudah jenengan buat contoh, dan panjang pendeknya harus sesuai dengan apa yang sudah jenengan sampaikan tadi dan yang sudah saya revisi, dan itu benarnya. Bismillah dulu yang bagus dan semuanya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Shadaqallahul azim. Oke, alhamdulillah ya. Jenengan tadi kalau bagian belakang itu suka kehabisan nafas. Nah, nanti jenengan ketika membaca Al-Quran, ketika dibaca sendiri atau dibaca secara berjamaah dengan yang lain, berarti jenengan itu kadang-kadang memiliki potensi habis nafas di akhir. Jadi tolong nanti bisa ditata nafasnya sehingga nanti 6-nya betul-betul tepat, 2-nya betul-betul tepat. Tidak ada yang terputus, karena kalau nanti ada yang terputus, panjangnya itu kurang, maka itu nanti ketika saya minta untuk ditulis dalam huruf Latin, itu juga nanti dengan akan kekurangan, itu akan jadi beda makna. Jadi hati-hati. Contoh misalnya ada kata amin. Nah, setelah Fatihah selesai itu kan langsung otomatis akan membaca amin. Seperti itu kan. Nah, kalau itu di apa namanya ditulis huruf Latin, ketika orang itu tidak memiliki ilmu yang cukup, maka pasti ada yang menulis A-nya 1, M-nya 1, I-nya 3, terus M-nya 1, I-nya banyak, kadang bukan I tapi E, terus N-nya banyak. Jenengan banyak masuk grup, pernah enggak melihat orang yang menulis amin itu beda-beda? Iya. Oke, dan itu ketika itu berbeda, maka itu nanti akan berbeda makna. Jadi ternyata harokat itu akan mempengaruhi pemahaman seseorang menulis ketika di huruf Latin, karena artinya akan berbeda. Jadi tidak hanya di huruf Latinnya, ketika jenengan itu panjang pendeknya itu juga berubah, maka itu akan berubah arti juga, karena ini bukan bahasa kita, tapi bahasa Arab yang mereka punya standar cara mengartikan sendiri. Jadi amin itu A-nya berapa, Pak? Seharusnya A-nya berapa? A-nya 2 harokat. Oke, terus M-nya 1 atau 2? 2. B. 1 toh ya? Ya 1. Oke, terus I-nya berapa? I-nya 6. Amin. Ini 2, I-nya 2. 2 toh ya? Iya. Nah, N-nya berapa? Ini 1. Oke, berarti ulangi, berarti A-nya adalah berapa? 2. Oke, M-nya berapa? 2. M-nya, Pak. M. M-nya 1. 1, terus I-nya? I-nya 2, terus Oke. N-nya 1. Oke, berarti A-nya 2, terus M-nya 1, I-nya 2, N-nya 1. Jadi besok kalau jenengan nulis mengucapkan tasasyukur amin semoga Allah meridhoi dan mengabulkan, maka ketika huruf Latin harus betul, Pak. Jadi jangan tiru-tiru yang salah. Begitu semangatnya nulis amin, I-nya jadi E dan sangat banyak. Ketika orang bersemangat nulis, akhirnya I-nya jadi banyak. Maka itu akan salah. Seperti itu ya, Pak ya? Iya. Oke, seperti itu. Saya kira cukup dari saya untuk sesi keislaman dan untuk baca tulis Al-Quran. Silakan nanti Pak Sugeng Darmono nanti bisa di-cut mana yang perlu dipakai dan mana yang tidak perlu dipakai. Nanti silakan nanti masih menunggu yang satu sesi dengan Pak Hasim, ya. Oke, saya kira itu dulu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu penguji, semoga yang kita sampaikan mendapatkan bimbingan dan arahannya baik. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alif ya.